Jumpa lagi di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Seperti biasa, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, khususnya di seputar masalah macet tagihan kartu kredit ataupun KTA. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Baik, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya atau hasil pengamatan saya mengenai debt call berdasarkan beberapa debt call yang telah saya temui atau saya hadapi. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya, ya, yang video saya yang lalu-lalu, di mana salah satu konsekuensi kita ketika memutuskan untuk berhenti membayar tagihan kartu kredit adalah kita akan menghadapi yang namanya kolektor. Dan ada dua jenis kolektor. Yang pertama yang disebut dash call. Lalu yang kedua adalah yang disebut debt call. Nah, untuk dash call telah saya jelaskan juga lebih detail di video saya yang sebelumnya yang berjudul hadapi semua tahapan dash call-mu, lalu hadapi dash call tahap 1-mu, hadapi dash call tahap 2-mu, dan hadapi dash call tahap 3-mu. Ya, Anda bisa coba nonton ulang kembali untuk video-video tersebut. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk yang debt call. Jadi, debt call adalah penagihan yang dilakukan oleh bank penerbit kartu kepada pemegang kartu kredit yang sedang gagal bayar dengan cara mendatangi rumah ataupun kantor tempat bekerja. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya juga, untuk debt call ini itu ada dua tahap. Yang pertama adalah yang saya sebut debt call internal. Ya. Jadi debt call tahap 1, debt call tahap 1, dan saya sering akan sebut debt call internal. Nah, untuk debt call internal ini sesuai namanya internal. Jadi debt call ini adalah merupakan bagian penagihan yang langsung dari bank penerbit kartu tersebut. Dengan kata lain, debt call internal ini adalah merupakan karyawan dari bank penerbit kartu. Nah, ketika mereka melakukan penagihan atau ketika mereka datang ke rumah kita, itu untuk debt call internal ini biasanya atau rata-rata mereka menggunakan seragam yang sama dengan karyawan bank penerbit kartu tersebut. Ya, karena mereka masih merupakan karyawan dari bank tersebut. Ya. Nah, yang kedua yaitu debt call tahap kedua yang saya sebut debt call eksternal. Dan sesuai namanya eksternal, jadi debt call ini itu bukan merupakan bagian dari bank penerbit kartu. Ya, dengan kata lain, debt call eksternal ini bukan merupakan karyawan dari bank penerbit kartu kredit tersebut. Nah, dan untuk debt call eksternal ini biasanya atau rata-rata mereka ketika datang ke rumah kita itu sudah bukan memakai seragam bank, tapi mereka biasanya itu menggunakan jaket. Ya, mereka berjaket ataupun mereka ada yang bertato. Nah, untuk rambut mungkin ada yang gondrong ataupun yang cepat. Intinya mereka tidak seperti pegawai bank lah, karyawan bank. Ya. Lalu
mereka ada juga yang mungkin biasanya memakai jaket-jaket loreng-loreng. Jadi mereka supaya terlihat menyerupai seorang anggota TNI. Nah, itulah yang biasanya dilakukan oleh si debt call eksternal. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, baik itu dari debt call internal maupun debt call eksternal, itu saya menemukan adanya 3 jenis karakter debt call. Ya, dimana karakter yang pertama adalah debt call yang datang atau debt call yang tipenya hanya sebatas menjalankan tugas dari atasan. Jadi mereka datang itu hanya sekedar dapat tugas dari atasan untuk menagih atau menanyakan tentang tagihan yang belum dibayarkan. Ya sudah, itu aja. Mereka tidak rewel, nggak banyak ini itu istilahnya. Nah, namun di balik ketidakrewelannya itu justru mereka mempunyai tugas khusus dari atasannya, yaitu mereka untuk sekalian menyelidiki kondisi rumah kita, di mana mereka akan menyelidiki apakah rumah kita itu besar atau kecil, terus kita di rumah itu buka warung atau toko, lalu apakah kita di rumah masih punya kendaraan, misalnya mobil ataupun motor. Nah, itulah tugas mereka. Bahkan mereka biasanya juga nggak segan-segan mengirimkan Sherlock untuk lokasi rumah kita ke atasan mereka. Kadang mereka juga mau foto-foto kondisi rumah kita, ya, dan nantinya akan diperlihatkan ke atasan mereka. Itu untuk debt call yang karakter pertama, ya. Lalu ada debt call yang karakter kedua. Nah, untuk debt call karakter kedua ini itu sifatnya adalah mereka bertujuan mengambil empati dari pemegang kartu kredit yang sedang macet. Nah, contohnya begini. Misalkan kita sebagai pemegang kartu kredit yang sedang macet itu kita buka warung makan, ataupun kita buka toko kelontong, toko kecil gitu ya. Nah, mereka si debt call dengan karakter nomor 2 ini, mereka akan sering datang ke tempat kita. Mereka kalau kita buka warung makan, ya mereka akan sering makan di warung kita, ataupun kalau kita buka warung kelontong, toko kelontong kecil itu mereka sering belanja, entah itu belanja rokok ataupun belanja yang lain. Ya, nah, mereka si debt call dengan karakter yang kedua ini itu melakukan itu semua dengan tujuan supaya nantinya si pemegang kartu kredit yang sedang macet itu jadi berempati kepada mereka, karena si kolektor ini, debt call ini sudah melarisi dagangan kita istilahnya gitu. Jadi kita sebagai pemegang kartu yang lagi ditagih itu merasa sungkan, nggak enak. Wah, sudah dilarisi, jadi nggak enak kalau kita nggak melakukan pembayaran akhirnya. Nah, itu tujuan dari mereka. Bahkan misalnya cara mereka yang pertama ini yang melarisi itu gagal, nah mereka melancarkan serangan yang kedua, cara yang kedua, yaitu mereka akan mengatakan begini, ya Pak, kalau Bapak nggak melakukan pembayaran itu nanti saya nggak dapat komisi. Nah, dengan saya tidak dapat komisi ya nanti kasihan anak istri saya, nanti mau makan apa. Nah, itulah yang dilakukan oleh si debt call dengan karakter nomor 2. Ya. Nah, yang terakhir adalah debt call dengan karakter nomor 3. Yang mana untuk debt call karakter nomor 3 ini adalah intinya itu harus. Pokoknya kalau orang Jawa bilang tuh kudu, pokoknya kudu. Harus bayar, nggak mau tahu alasannya, pokoknya harus bayar. Nah, itu untuk debt call karakter nomor 3. Ya, tapi Anda tidak usah bingung. Semua debt
call dengan karakter 1, 2, dan 3 ini itu bisa kita atasi nantinya. Nah, kapan kita mulai menghadapi masing-masing tahap debt call tersebut? Ya, jadi untuk debt call yang tahap ke-1 yang saya sebut tadi debt call internal, itu kita akan mulai menghadapinya itu sejak kita mulai macet membayar tagihan kartu kredit yang ada sampai kurang lebih sekitar 180 hari lamanya atau sebelum kolek 5. Ya, kolek 5 itu jadi sebelum dinyatakan kita macet, benar-benar macet. Nah, itu kita berhadapan dengan debt call internal. Nah, setelah kita melewati 180 hari tersebut atau kita sudah masuk ke kolek 5 yang mana kita dinyatakan benar-benar macet. Nah, sejak itulah kita berhadapan dengan yang namanya debt call eksternal. Jelas ya? Nah, jadi inilah yang saya bagikan di video ini, di mana bahwa hasil dari pengamatan saya menemukan atau mengambil kesimpulan adanya 2 tahap debt call, yaitu tahap eksternal dan internal tadi, dan saya menemukan juga adanya 3 karakter tipe debt call. Ya, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi Anda semua. Nama saya Rudi. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya.